Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruben Transwaksel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan API dan juga penerapan Recycle View agar aplikasi kita tuh bisa menjadi lebih ringan dan juga agar tidak menjadi lag. Oke, dalam berlama-lama, langsung saja saya akan menjelaskan API mana yang akan saya pakai. Oke, di sini saya menggunakan API dari Supabase yang dimana di sini itu semua data adalah statis setelah saya set terlebih dahulu. Nah, ini adalah jin terdapat dua tabel, yang dimana kedua tabel yang ini akan saya gunakan untuk pemanggilan API di dua halaman berbeda. Nah, di sini untuk di halaman home fragment, tepatnya di bagian promosi itu, di sini akan ada link gambarnya, jadi dia kenakan gambar saja. Dan ada bagian history. Di sini ada bagian history itu menampilkan data history dari eh, dari pemesanan parkir digital itu lah intinya. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan kode programnya. Oke, sini pertama yang harus kita lakukan itu adalah menambahkan dependensinya terlebih dahulu seperti ini. Nah, jika sudah lakukan sinkronisasi, jangan lupa seperti itu. Lalu setelah itu kita membuat sebuah package baru dengan nama API dan juga kita buat keempat file berikut ya. Nah, di sini bagian interface-nya itu sebuah base service. Di sini kita memanggil API-nya juga dan juga kita pakai API seperti ini ya. API dan juga authorization-nya itu berdiri terautorisasi. Lalu ini adalah untuk bagian gambar promosinya itu, di sini untuk bagian historinya. Oke, selanjutnya pada bagian retrofit client itu seperti ini. Sini kita menggunakan base URL-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini itu untuk membuatnya ya teman-teman ya lebih tepatnya. Lalu setelah itu kita buat data class untuk promosi model di mana isinya itu adalah tentang ID, tentang nama-nama kolomnya teman-teman ya pada model ini. Promosi model itu di nama kolomnya seperti ini, lalu ini story model nama kolomnya. Nah, pada bagian nama kolomnya ini tuh teman-teman jangan sampai salah ya. Usahakan nama kolom yang ada di dalam Kotlin ini sama yang ada di tabel Supabase itu sama ya teman-teman ya dari penulisannya. Ini kan T-nya tuh besar. Nah, di sini juga harus huruf besar juga ya. Ini tempatnya ini. Karena kalau di huruf kecil itu dia akan menjadi gagal membuat data. Oke. Setelah itu saya akan menjelaskan di halaman pertama yang saya terapkan API. Inilah dia. Saya menjelaskan home fragment ini. Di home fragment ini saya menerapkan API untuk pemanggilan gambar dari promosi tadi ya teman-teman. Nah, karena kita ke sini dulu ke halaman file layout untuk frame-frame ini. Nah, di sini kan awalnya kan dia tuh saya set secara statis gitu langsung saja saya coding gitu kan. Nah, seperti ini. Ya kan apa seperti ini ya kan. Nah, jadi pada saat saya gini kan dia kan tidak ada kan. Nanti dia akan muncul di bawah sini itu eh dengan memanggil API. Ya, nanti akan muncul gambarnya. Oke, pada bagian linear layout ini saya menambahkan ID. Nah, seperti itu akan bisa dipakai nanti ya. Nah, lalu setelah itu pada bagian hoverman ini ada sebuah function baru dengan nama itu adalah load promosi data ya teman-teman ya. Nah, pada promosi data itu dia itu digunakan untuk memanggil data dari tabel promosi tadi ya teman-teman ya. Nah, jika dipanggil seperti itu, seperti ini ya. Nah, ini dia if response successful maka dia akan merespon seperti ini lagi ya. Oke, seperti itu. Inilah, nah jadi dia kan ada kontainer gitu, apa yang membungkus dia aja seperti ini atau intinya. Ya, ini dia yang membungkus dia nanti. Oke, lanjut. Ini adalah jika dia ada failure gitu, maka dia akan menampilkan sebuah pesan seperti ini ya, teman-teman. Lalu setelah itu kita akan memanggil promosi data nih. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah untuk bagian fragmentnya. Lalu sekarang eh, saya akan menjelaskan untuk bagian halaman kedua yaitu ada di bagian halaman activity. Nah, halaman activity ini kita akan bahas di bagian history fragmentnya ini. Nah, langsung saja pada bagian ini tuh saya tuh menggunakan recycler fee tersebut saya terapkan di history fragment ini ya. Oke, langsung saja pada bagian ini tuh kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya codingannya. Jadi
Bentar, di layout ini saya menambahkan layout baru. Dia tuh ada di ini. Nah, pertama kita buat dulu layoutnya tuh. Layout untuk bagaimana tampilan di story fragment itu seperti ini ya nanti ya. Kurang lebih teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini adalah untuk apa ya? Untuk bagian, untuk cardnya lah, lebih tepatnya card untuk history itu. Nah, seperti ini. Lalu, ini adalah bagian fragment history API-nya. Nah, ini bagian inilah yang paling penting ya teman-teman ya. Nah, di sini ada bagian paling pentingnya tuh, yang dimana di bagian ini tuh dia akan memanggil yang item history API-nya ini tuh untuk digunakan seperti ini ya, berturut-turut teman-teman. Lalu setelah itu kita akan menerapkan recycle-nya di sini. Nah, kita menerapkan recycle-nya itu di bagian history ini. Oke, seperti itu saja kurang lebih ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian yang di history fragment ini. Nah, ya kita akan mengimpor-impornya juga ya. Jangan lupa impor-impornya seperti ini ya. Impor semua yang dibutuhkan gitu. Nah, ini recycle view-nya kita pakai, kita pakai progress bar, juga text view. Nah, lalu pada bagian ini tuh kita akan manggil dia bagian RV story-nya ini, progress story dan TV error seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita akan meload history data ini don't view created, tapi berarti kita akan membuat ini terlebih dahulu ya. Ini bagian bawah harusnya nih. Ya. Oke. Lalu setelah itu ini dia adalah function load history data yang dimana dia tuh adalah untuk meload atau menampilkan apa itu namanya? Untuk menampilkan data di bagian story-nya. Nah, sini adalah untuk menampilkan sebuah loading gitu ya. Nanti ada icon loading gitu dan ini adalah untuk menunjukkan login jika dia sudah berhasil untuk meload datanya. Jadi loading itu tidak akan ada. Nah, seperti ini. If response is successful, jika respon itu adalah sukses, respon itu adalah eh, isi yang ada dalam bodinya itu dan dia itu tidak sama dengan nol, maka dia akan menampilkan data tersebut. Aduh, nah seperti ini. Dan respon body itu tidak nol ya. Aduh, maaf, maka seperti ini. Maka dia akan menyimpan respon body tidak nol tersebut ke dalam variabel data. Nah, lalu jika data itu tidak kosong, maka dia akan memanggil sebuah adapter namanya history adapter seperti itu. Lalu sini ada else-nya. Nah, jika else ini adalah jika tidak ada riwayat parkir maka akan muncul error seperti ini. Nah, lalu jika ini gagal membuat data itu maka muncul seperti ini, gagal membuat data. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu sini adalah untuk yang failure apabila terjadi kesalahan gitu maka akan tampilkan di logcat itu apa terjadi kesalahan error apa errornya gitu loh. Nah, ini adalah untuk history adapternya seperti ini ya, kita buat seperti ini. Inilah kurang lebih ini. Ini untuk bagian history adapternya. Nah, bagian history adapter itu kita adaptasi yang dari tadi ya, yang tadi sudah saya buat di sini, mana ada tadi? Di fragment history API ini ya tadi ya, ini dia, masuk ke sini jadi ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu di sini adalah frame on bind view, jadi dia akan di binding dan dia akan memviewkannya. Nah, seperti itu. Lalu langsung saja di sini saya akan mendemokannya. Nah, ini adalah aplikasi saya. Ini kan bagian promosi tadi nih, ini sudah ada nih kan gambarnya beda tuh. Inilah gambar yang emang saya gunakan untuk di bagian promosinya tuh dari API Squamish tersebut. Lalu setelah itu inilah bagian activity-nya, ini bagian historinya. Nah, loadingnya ya teman-teman. Nah, ini adalah datanya. Ekonomi masih segini, datanya masih 4. Oke. Oh, di sini ada terkesan DRI-DR-nya. Nanti saya ubah. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait penerapan API dan juga recycle view. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.